Kejadian ini tuh terjadi di tahun 2020. Ada satu hutan di Brebes yang udah terkenal dan mistis banget sama warga-warga di sana. Hutannya gue gak bisa sebutin namanya, pokoknya sekitaran Brebes Selatan. Jadi ada dua orang cowok, Salman dan Andra, datang ke Brebes buat liburan ke saudaranya, yaitu Rio. Mereka bertiga itu bersaudara, umur mereka tuh sekitaran 18-20 tahun. Setelah Salman dan Andra datang ke Kalimantan, mereka tuh nongkrong-nongkrong di tempat mewah gitu, di tempat-tempat yang paling keren di daerah sana gitu. Sampai akhirnya mereka berdua bosen dan ngajak Rio kemana kek yang berbeda dari kota, yang berbeda dari Jakarta gitu. Soalnya mereka berdua tuh datang dari Jakarta, makanya kalau misalnya sudah keluar kota, mereka cari yang suasana baru lah. Oh iya, paham. Nah, si Rio ngide di dekat rumahnya tuh ada hutan yang kalau lu lagi beruntung tuh lu lu bisa ngelihat habitat orang hutan di asli gitu loh. Iya. Nah, Rio bilang cuman hutan ini agak angker. Nah, karena si Andra ini basicnya penakut, dia bilang gak mau gitu. Nah, si Rio bilang, gak apa-apa kali kalau misalkan kita ke sana gak berbuat hal-hal yang jahat dan aneh, aman-aman aja Kodra. Setelah mikir panjang, karena si Salman juga maksa-maksa Andra untuk ikut ke sana. Nah, si Andra ngeiyain buat ke hutan itu bersama si Rio dan Salman. Iya. Nah, besoknya setelah makan siang sekitar jam 1-an, mereka bertiga berangkat tuh naik motor ke hutan. Setelah mereka sampai, mereka parkir dekat hutan tersebut. Nah, karena dekat hutan itu masih ada rumah-rumah warga desa, mereka parkir di sana. Setelah mereka masuk hutan tuh, mereka masih melihat warga-warga beraktivitas di sana gitu. Jadi mereka santai-santai aja gitu kan. Iya. Nah, jadi mereka santai, masih bisa rileks. Nah, makin lama makin masuk, mereka lihat tuh hutan sepi, gak ada satu orang pun, kecuali mereka bertiga. Salman dan Andra tuh excited kan, excited banget lah masuk hutan ini karena mereka dari Jakarta kan, jarang-jarang ada hutan kayak gini. Tapi hutan ini untuk umum kan? Nah, buat umum. Dan pemandangan tuh bagus banget, Mas. Di sana kalau lu kesana juga pemandangannya kayak di luar negeri gitu loh, saking bagusnya gitu. Iya, oke. Terus? Nah, di situ tuh Salman langsung ngomong, anjing bagus banget nih tempat, walaupun semakin lama semakin sepi ya, cocok buat orang pacaran gitu. Nah, si Andra tuh ketawa banget lah Salman ngomong kayak gitu. Mereka sambil videoin tuh ada apa aja gitu kan di sana. Gak lama habis jalan-jalan dan video sekitar jam 3-an, mereka bertiga duduk tuh kayak di sebelah sungai gitu di dalam hutan. Nah, mereka bertiga itu sengaja bawa 3 kursi kecil biar mereka bisa duduk-duduk di dekat sungai itu, biar ngerasain vibes hutan itu kayak gimana gitu. Salman dan Rio tuh makan snack gitu, dan si Andra ini lagi ngeliat video yang mereka rekam pas mereka masuk ke hutan ini gitu. Nah, di situ tuh Andra lihat ada sosok bayangan sekelibatan, warnanya putih, bayangan putih yang lewat dari pohon ke pohon lain. Nah, Andra refleks tuh, anjing apaan tuh? Yo, man, lu lihat sini dah, gitu. Nah, pas mereka bertiga ngelihat video itu, ternyata bener. Mereka bertiga tuh ngelihat emang ada sekelibatan bayangan putih lewat gitu. Oke. Terus lanjut. Rio ngide buat nge-slow mo videonya buat ngelihat itu apaan, sosok apaan gitu. Soalnya dia penasaran. Dan pas di slow mo, kelihatan tuh ternyata sosok tersebut cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, mukanya tuh hitam banget, ruksak gitu, gak karuan lah. Nah, di situ mereka bertiga tuh langsung merinding banget kan karena lihat video itu. Kayak ngomong Andra tuh, anjir baru juga siang kenapa tiba-tiba ada setan gitu. Nah, Rio ngomong kayak gini,
udah kalian jangan jaga mulut aja. Soalnya kan kita pendatang di sini gitu. Karena udah rada merinding dan si Andra, gua bilang tadi kan penakut ya basicnya. Sekitar jam 4 sore itu si Andra ngajak saudaranya buat balik. Nah, Andra bilang, mumpung masih ada matahari nih, kita pulang aja yuk. Nah, si Salman tuh gak mau bilang. Salman tuh bilang kayak gini, nanti dulu deh, kapan lagi kita ke Brebes Selatan, ke hutan kayak gini gitu. Nah, sebenarnya si Rio tuh mau ngeiyain omongan si Andra buat balik. Cuman dia mikir, ya bener juga gitu, saudara-saudaranya kan juga jarang ke Brebes Selatan kan. Dia bilang, ya udah gak apa-apa, kita jalan-jalan lagi aja, tapi jam 5 harus balik ya. Dan mereka ngeiyain tuh, akhirnya mereka beres-beres, masukin kursi kecilnya dan jalan lagi buat nyusurin sungai gitu. Oke. Nah, Salman dan Andra yang ada di depan Rio itu kan Salman datangnya jalannya paling depan. Oke. Di situ yang namanya hutan ya, pohon dan ranting-ranting tuh ngehalangin jalan mereka. Nah, Salman yang paling depan ini matah-matahin pohon atau ranting yang kecil tersebut dengan tangannya. Nah, ngelihat Salman kayak gitu, Rio refleks langsung bilang, "Woi, anjing, jangan rusak hutannya, gila, mati nih," gitu. Karena Salman dan Andra yang ada di depan Rio kebingungan, gimana mau jalan kalau dahan-dahannya nggak dipatahin gitu, gimana mau lewat. Nah, Rio bilang, semua orang di sini tuh gak ada yang berani ngerusak isi dari hutan-hutan yang ada di sini. Kalau ada yang berani kayak gitu, pasti bakal hilang. Nah, di situ Salman langsung nanya, hah? Hilang gimana? Pokoknya bakal hilang, entah gimana ceritanya. Dengan begitu, mereka lebih hati-hati lagi jalannya dan sebisa mungkin mereka nyari jalan yang gampang dilewatin. Jadi gak perlu matahin dahan-dahan kayak gitu. Pas mereka lagi jalan, Salman ngeliat kayak dari sungai itu tuh kan mereka lagi nyelusuri sungai. Si Salman ini tuh ngelihat kayak ada yang lagi gerak-gerak gitu sesuatu di sungai itu. Nah, entah apa tapi kelihatan. Kebayang nggak kalau misalkan ada yang lagi berenang di arusnya itu ke bawah gitu. Oh iya. Nah, Salman ngomong, ih apaan tuh panjang banget binatang. Nah, sambil ngevideoin si hewan itu, seketika hewan itu langsung hilang. Nah, Salman langsung bilang, lah baru juga di videoin langsung hilang aja tuh hewan. Seketika setelah Salman ngomong kayak gitu, hewan itu muncul lagi dan berenang ke pesisir gitu, tapi arahnya ke mereka bertiga dan berenangnya tuh kayak cepet banget. Nah, seketika juga hewan itu langsung loncat ke arah mereka dan mereka refleks dong agak mundur ke belakang. Nah, setelah hewan itu ada di tanah, mereka kepo tuh sebenarnya hewan apa gitu. Mereka bertiga pun langsung mendekati hewan tersebut. Ternyata mas, itu tuh bukan binatang. Itu tuh rambut cewek, tebal banget dan panjang. Di situ tuh mereka kaget banget dan bingung. Kenapa tiba-tiba ada rambut cewek nongol gitu dan berenang sendiri kayak binatang gitu. Salman langsung ngomong, anjing, apaan? Jangan-jangan ini rambut kunti. Nah, Rio langsung bilang dong, lu jaga ya omongan lu, gila ya. Nah, udah makin gak jelas sama kejadian-kejadian ini, Rio ngidein lah buat balik dan diiyain lah sama mereka berdua. Mereka langsung puter balik dan nyari jalan buat keluar hutan. Tapi tiba-tiba mereka sadar, mereka tuh jam tangan sama HP-nya tuh pada mati semua. Mereka tuh kaget banget kan. Nah, dan semuanya tuh mati di jam yang sama, yaitu di jam 18.00. Nah, di situ tuh mereka kaget banget gitu kan. Waktu jam sama HP mereka tuh mati. Terus? Nah,
Setelah itu tuh mereka ngerasa kayak jalan ke hutan tuh gak lama-lama banget mas. Pas mereka masuk ke hutan tuh kayak gak lama-lama banget gitu. Kenapa tiba-tiba udah jam 6 aja gitu. Karena panik mereka langsung cepat-cepat lari keluar hutan. Tapi seperti yang kita duga mas, mereka kesasar di hutan satu dengan satu. Nah akhirnya tadinya Salman yang kekeh dan pemberani gitu, sekarang dia mulai takut dan panik dan ngerasa ada yang gak beres gitu. Mereka bertiga kayak teriak-teriak minta tolong, tapi tetap aja gak ada yang nyaut sama sekali gitu. Ditambah HP mereka mati dan jam tangan mereka juga mati. Nah jadi gak kebayang lah ini jam berapa gitu posisinya. Untung banget si Andra bawa senter yang ditaruh di tasnya. Jadi mereka bertiga sekarang cuman berserah sama penerangan dari senter yang dibawa sama Andra. Di situ tuh mereka jalan pelan-pelan muterin hutan, gak tahu kemana kan arahnya. Yang penting pikiran mereka tuh keluar dari hutan ini. Tapi pas mereka lagi jalan, tiba-tiba kaki si Andra tuh kayak ada yang megang gitu. Tapi si Andra ngira mungkin nyamuk aja gitu. Tapi dia makin ngerasa makin lama binatang itu tuh ngelilit kaki dia tuh semakin keras gitu. Nah, karena dia yang posisinya pegang senter, langsung ngarahin senter ke kakinya. Dan di situ dia lihat kaki dia tuh dililit sama rambut cewek, dan di sebelah kakinya tuh ada sosok cewek, mukanya hancur banget dan lagi tiduran sebelah kakinya si Andra, dan rambutnya putih ngelilit kakinya si Andra. Nah mereka bertiga gitu langsung kabur gitu, nggak karuan lari gitu. Nah setelah mereka lari, mereka berhenti di suatu tempat kayak lapangan gitu loh mas. Nah, lapangan tuh kan luas ya. Nah tapi di situ banyak pohon-pohon kayak gitu. Mereka kan berhenti karena kecapean. Nah seketika mereka bertiga tuh denger ada suara kayak tanjakan yang menurut gue itu tanjakan gitu sampai 3 kali gitu. Setelah mereka dengar suara itu tuh makin deket gitu. Nah karena Andra bawa senter, dia sambil nyenterin ke arah-arah yang suara tersebut berasal. Nah setelah ketemu suara tersebut, ternyata di hadapan mereka tuh ada sosok cewek yang Andra lihat tadi. Nah sosok cewek ini tuh larinya kenceng banget ke arah mereka. Seketika tuh kayak mau menerkam dia loh. Kebayang gak kalau harimau mau menerkam sambil loncat gimana? Nah si cewek ini tuh, sosok cewek ini tuh kayak harimau mau menerkam mangsanya gitu. Nah di situ tuh langsung mereka teriak tolong. Nah seketika ketika cewek itu tuh lagi terbang mau mau menangkap mereka tuh langsung gak sadaran diri. Pas tanjakan itu kan gak ada Mereka jalan, tuh gak kesadaran diri. Nah temen gue tuh lihat lanjutlah mereka sadar tuh. setelah kami lihat, Tiba-tiba kami semuanya mereka tuh udah ada di itu yang sebuah putih pokoknya mau keluar dari desa aja gitu. Nah karena yang bangun duluan itu si Salman. Nah si Salman itu bangun si Andra dengan si Rio. Nah tiba-tiba mereka tuh langsung bangun dan langsung sadar. Mereka tuh langsung minta tolong, dan ada satu warga yang nemuin mereka. Tuh warga itu tuh juga warga lokal di situ. kami pun Dibawalah mereka langsung ke parkiran yang mereka naruh motor. tapi kami juga Nah setelah mereka pulang, ada orang di situ. mereka Awalnya tuh kami nggak percaya. Nah datang ke rumah, temen gua, orang tuanya aja nyariin ini tuh
kalian dari mana aja, kemana aja, kalau main gak ada ngerti lah kabar kayak gitu kan. gituannya. Nah, Dia tuh ternyata sama gua Mas, di posisi si Andra dan si Salman Dia bilang, si Rio ini udah jangan dilihat, udah hilang 3 hari 3 malam. nanti dia itu cuma numpang Iya. lewat. Nah, itu apa namanya ya? selama 20 Dia udah kan kita ngerasa mereka tuh ngerasa baru hilang 1 hari 1 malam doang. dia itu cuma Tetapi orang tua si Rio ini yang ada di Brebes sudah nyariin mereka selama 3 hari 3 malam bersama warga-warga desa di sana. Sampai mereka tuh orang tuanya tuh lapor polisi kehilangan. Nah, karena di situ mereka panik dan juga apa namanya ya, masih trauma dengan kejadian tersebut, mereka ceritain lah kepada orang tua mereka. kami tegang juga ada sampai temen gue yang belakang tuh Kan dia tuh ngompol harusnya tuh 1 hari 1 malam, ternyata dia mereka baru pertama kali hilang lihat begitu. sampai 3 hari 3 malam di hutan tersebut. Setelah beberapa 20 menit Serem juga ya. barisan Tapi yang itu pertama anaknya yang kembali nggak? sosok itu apa Anaknya tuh semuanya selamat, Eh, tapi sebelumnya ya mereka- kayak si Andra ini trauma dengan hutan sekarang. karena di posisi itu kami melihat